Shalom, saudara kasih Tuhan, kembali kita pagi ini kita akan dalam renungan firman Tuhan dan kita tetap membahas tentang air mata dan sukacita. Dan kemarin kita bicara bahwa dalam hidup ini ada dua sisi, yaitu gelap dan terang, dan kematian dan kebangkitan. Dan arti daripada kegelapan bukan berarti kita ini dalam kondisi yang gelap, bukan itu, tapi kita dalam penderitaan karena kebenaran, posisi gelap karena kebenaran. Dan pagi inilah yang kita akan bahas bahwa posisi gelap yang di dalam kebenaran. Sebelumnya kita akan baca dalam Kejadian 45 ayat yang ke-7 dan 8. Ini kisah tentang Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya setelah sekian lama. Dia berkata, "Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Jadi saudaraku kasih Tuhan, ini Yusuf dia menjelaskan kepada saudara-saudaranya ketika dalam posisi bukan dalam kegelapan tapi dalam kondisi yang terang. Yusuf pernah mengalami kegelapan karena kebenaran. Dia dimasukkan sumur, difitnah dan lain sebagainya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita boleh ada dalam kegelapan, tapi karena kebenaran, bukan karena dosa. Bukan kita masuk penjara karena mencuri seekor ayam atau mungkin korupsi dan lain sebagainya. Tapi kita bisa masuk penjara atau kita boleh mengalami penderitaan, tapi karena kebenaran. Inilah disebut dengan kegelapan dalam kebenaran. Dikatakan Matius 5 ayat yang ke-10. "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Inilah yang arti daripada kegelapan. Dan kita akan menikmati yang disebut dengan air mata, tetapi akan sampai pada yang disebut dengan sukacita. Jadi dalam hidup ini kita boleh mengalami penderitaan, tapi penderitaan yang kita nikmati bukan karena kita berbuat salah, tapi karena kita berbuat benar. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini yang disebut bahwa air mata akan sampai pada yang disebut dengan sukacita. Ini yang harus terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. "Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Jadi ketika kita boleh mengalami penderitaan karena dalam kebenaran, kita boleh mengalami kegelapan dalam kebenaran, disitulah kita boleh yang disebut mengucap syukur di dalam segala hal. Dalam segala hal kehidupan kita bisa mengucap syukur. Jadi saudara pengasih Tuhan, pagi ini saya ingin menjelaskan buat saudara, dalam hidup kita memang ada sisi-sisi yang mungkin tidak pas atau kita tidak enak dengan hidup kita. Tapi kalau itu karena kebenaran, saudara akan menjumpai sukacita. Mungkin dalam penderitaan sampai saudara mencucurkan air mata, tapi air mata akan diganti dengan sorak-sorai. Air mata akan diganti dengan sukacita. Biarlah kita ketika penderitaan itu datang, tetapi dalam kebenaran, disitulah kita boleh mengucap syukur di dalam Tuhan. Biarlah saudaraku, kalau hari ini sudah mengalami kondisi yang tidak enak, tapi tetaplah itu karena kebenaran, bukan karena dosa atau kesalahan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi ini, biarlah hidup kami boleh mengalami kesulitan, penderitaan, bukan karena dosa, tetapi karena kebenaran. Karena disitulah kami memiliki kerajaan surga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tuhan memberkati, sampai jumpa esok kitab semangat dengan Tuhan. Haleluya.